Halo semua, Assalamualaikum. Saya Sigit Priadi dari SMA Negeri 1 Cibinong. Di video ini kita akan membahas salah satu tokoh yang penuh prestasi dan menginspirasi. Sebelumnya, tonton terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Yang jelas hari-hari ini kita lihat terjadi di balik pintu-pintu tertutup itu. Karena saya bandar hari ini, saya akan meminta ini, ya kan? Dan menurutku salah satu cara untuk nunjukin kebaruan, kenapa kalau perempuan punya mimpi, itu langsung di labelnya ambisius soal apa yang kita lihat terjadi ketidakadilan di Palestina. Ini bagian dari Anda membuktikan loyalitas ke partai. Kalau kita bicara spesifik hipokrit dan standar ganda, mari juga lihat argumen yang sebelah nih. Bangga. Iya, emang gitu. Emang, yuk ambisius. Siapakah beliau? Beliau adalah Najwa Shihab. Najwa Shihab atau akrab dipanggil Nana merupakan wanita kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 September 1977. Ia merupakan putri kedua dari pasangan Fatmawati Assegaf dan Quraisy Shihab, seorang menteri agama era Kabinet Pembangunan 7. Najwa Shihab memiliki 4 saudara kandung, yaitu Najila Shihab, Nasiwa Shihab, Nahla Shihab, dan Ahmad Shihab. Kemudian ia menikah muda pada usia kurang lebih 20 tahun dengan suaminya yang bernama Ibrahim Assegaf. Dari pernikahannya tersebut, dirinya memiliki anak laki-laki bernama Izzat Assegaf dan bayi perempuan bernama Namia yang meninggal saat berusia 4 jam pasca kelahirannya. Jejak pendidikan yang ditempuh oleh Najwa Shihab antara lain TK Al-Quran Makassar, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 sampai 1990. Lalu SMP Al-Ikhlas Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada tahun 1990 sampai 1993. Dilanjutkan dengan SMA Negeri 6 Jakarta Selatan. Semasa SMA itulah Najwa Shihab terpilih untuk mengikuti program American Field Service, di mana program ini dilaksanakan oleh Yayasan Bina Antarbudaya selama 1 tahun di Amerika Serikat. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan berhasil lulus sebagai sarjana hukum. Namun, meskipun lulus dengan gelar sarjana hukum, Najwa Shihab lebih memilih terjun ke dunia jurnalistik dibandingkan menjadi seorang pengacara atau yang lainnya. Memulai karir di RCTI, Najwa akhirnya memilih untuk beralih dengan Metro TV, salah satu stasiun televisi, untuk mengasah kemampuannya di bidang jurnalistik. Dia dianugerahi penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat dalam hal laporan-laporannya ketika menjadi reporter bencana tsunami di Aceh. Najwa Shihab merupakan reporter pertama yang berhasil melaporkan kondisi setelah tsunami menerjang Aceh. Dari laporan atau liputannya dinilai memberi andil yang sangat berarti dalam hal berkembangnya kepedulian dan juga rasa empati masyarakat luas terhadap tragedi tsunami tersebut yang banyak memakan korban jiwa. Ketika tsunami Aceh terjadi, Najwa Shihab memberitakan secara emosional betapa dahsyatnya tsunami Aceh dan menyebut bahwa pemerintah kurang siap dalam menghadapi bencana tersebut. Dalam biografi Najwa Shihab diketahui bahwa pada tahun 2006 ia mendapat predikat sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan kemudian berhasil masuk sebagai nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Awards. Pada tahun yang sama pula, bersama sejumlah wartawan dari banyak negara, Najwa Shihab terpilih menjadi salah seorang peserta senior jurnalis seminar yang diadakan di sejumlah kota di Amerika Serikat. Dan juga ia menjadi seorang pembicara di konvensi Asian American Journalists Association. Penghargaannya sebagai seorang jurnalis profesional tidak hanya pada level nasional saja, melainkan juga pada level internasional, yaitu ia berhasil masuk dalam nominasi Asian Television Awards dalam kategori Best Current Affairs atau Talk Show Presenter. Kemudian di tahun 2008 lalu, Najwa Shihab terus memperdalam ilmunya dengan mengambil konsentrasi hukum media di Melbourne Law School Australia, di mana dia meraih full scholarship for Australian Leadership Awards.
Meskipun lulusan hukum, Najwa Shihab lebih tertarik kepada dunia jurnalistik. Najwa Shihab merupakan wartawan wanita yang mewawancarai hampir semua tokoh-tokoh politik nasional melalui program Mata Najwa yang disiarkan di stasiun televisi Metro TV. Dari banyaknya program dan acara berita yang ia bawakan, Najwa termasuk wartawan yang pertama mewawancarai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak lama setelah pelantikan, hampir semua tokoh politik nasional pernah ia wawancarai. Tokoh mancanegara yang pernah ia wawancarai antara lain adalah mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Baru-baru ini juga sempat ramai tentang wawancara kursi kosong yang dilakukan Najwa Shihab untuk menyindir mantan Menteri Kesehatan Terawan yang dianggap gagal dan tidak mampu dalam menangani pandemi COVID-19. Salah satu acara yang dipandu Najwa Shihab dan cukup membekas di benak publik adalah debat kandidat Gubernur DKI Jakarta, debat yang mempertemukan pasangan Fauzi Bowo Priyanto dan Adang Darajutan Dhani Anwar. Itu diselenggarakan oleh KPUD DKI Jakarta. Disiarkan secara langsung oleh Metro TV dan Tiek TV. Najwa terpilih sebagai pemandu debat menyisihkan sejumlah pembawa acara yang diseleksi KPUD DKI Jakarta. Tahun 2010, kembali Najwa Shihab masuk sebagai nominasi presenter berita terbaik Panasonic Awards. Walaupun pada akhirnya Putra Nababanlah sebagai pemenangnya. Tahun 2011, Najwa Shihab juga menuai prestasi kembali pada penghargaan Young Global Leaders pada tahun 2011 dari World Economic Forum WEF yang berkedudukan di Geneva, Swiss. Dengan pencapaian itu, Najwa Shihab diundang untuk menjadi anggota aktif dari The Forum of Young Global Leaders. Forum ini merupakan jaringan profesional muda pilihan dari seluruh dunia yang diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi penyelesaian masalah global. Selain itu, masih banyak lagi prestasi-prestasi lain yang pernah ia terima. Hingga saat ini, Najwa Shihab masih aktif sebagai seorang jurnalis. Ia rajin memproduksi konten-konten jurnalistik seperti mewawancarai para tokoh-tokoh di Indonesia, membuat berita investigasi yang kemudian ia tayangkan di channel YouTube Mata Najwa miliknya. Adapun keteladanan yang dimiliki Najwa Shihab yaitu pemberani dan emosional, senang memperdalam ilmu, cerdas dan juga aktif dan rajin.